Ya, hari ini kita mendampingi Mbak Viola, ya. Jadi menindaklanjuti BAP yang kemarin. Jadi ada BAP tambahan dalam konteks penyidikan dan berkaitan dengan penyitaan barang bukti. Ya, karena laporan yang dibuat di sini oleh Mbak Inara Rusli terkait masalah illegal access itu sudah naik ke penyidikan. Dan mungkin sesegera mungkin, ya insya Allah nanti para pelaku yang diduga ini, terlapor ini segera akan dipanggil gitu. Kira ada barang bukti tambahan Bang? Barang bukti tambahan ya pasti kita sudah serahkan beberapa barang bukti tambahan, terutama handphonenya ya, handphone, barang-barang bukti, screenshot, komunikasi lewat WA, semua tadi kita udah serahkan ke penyidik gitu. Selain handphone dan barang-barang tadi, ada lagi jadi barang bukti? Untuk sementara udah cukup. Ya, barang bukti yang diminta oleh penyidik untuk naik menetapkan ke depannya seseorang yang patut diduga ini para pelaku ini cukup memenuhi unsurnya ya. Jadi barang bukti juga udah cukup. Artinya kan udah naik sidik, berarti udah tinggal menentukan tersangka. Yes, betul. Jadi sesegera mungkin kita juga berharap kepada penyidik ya, penyidik Cyber Barreskrim ini supaya segera menetapkan siapa aktor di balik ya dugaan tindak pidana illegal access ini. Selain yang saya sebutkan kemarin ada Mr. A, ada inisial M, ada inisial N, ada inisial B, ada inisial P, ya kan siapa sebetulnya aktor intelektualnya gitu. Sudah ada penjurus ke mana? Ya, sudah ada. Makanya sesegera mungkin kita juga ngawal terus proses ini supaya segera tersangkanya ditetapkan siapa aktor di balik illegal access. Bang, terkait ini Bang, di Polda baru saja nih menarakan mencabut laporan, ini tanggapannya gimana Bang? Kalau terkait masalah mencabut laporan itu kan hak hukum ya, hak hukum Mbak Inara ketika memang Mbak Inara sendiri sudah berdamai dengan Bang Insanul yang dulu juga Mbak Inara merasa hak hukumnya terzolimi, maka dia sangat tepat untuk mengambil langkah hukum. Dan sekarang ini laporan itu sudah dicabut sama Mbak Inara dan ya sekarang kita fokus bagaimana mereka melaporkan Mbak Inara dan Bang Insanul dengan menggunakan bukti CCTV yang diambil secara tidak sah menurut hukum gitu loh ya. Lalu mungkin ada kesinambungan Bang, ini kan udah artinya kan ini damai kan, Inara damai dengan cabut laporan. Apakah itu salah satu harapan Inara untuk mau juga cabut laporan Bang? Ini semua kembali kepada pribadi masing-masing ya. Karena memang kronologis ini kan saya yang betul-betul mendampingi Bang Insanul ketika sekitar 3 minggu yang lalu Bang Insanul minta saya dampingin untuk bertemu dengan Buya. Ya kan, bertemu dengan Buya ini kan niatnya adalah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan yang dihadapi oleh Insanul dengan Mawa dan dengan Inara. Dan alhamdulillah kesempatan yang hadir pada waktu itu adalah Mbak Inara. Mbak Mawa belum sempat hadir sehingga terjadi proses perdamaian antara Mbak Inara baru dengan Bang Insanul. Artinya Bang Insanul baru dengan Mbak Inara. Sedangkan dengan Mbak Mawa belum terjadi proses perdamaian. Tetapi Bang Insanul sendiri yakin karena beliau adalah suami dari Mbak Mawa, dia tahu betul sifat dan karakter daripada Mbak Mawa itu sendiri. Hanya saat ini mungkin perlu waktu dan hanya butuh komunikasi yang mungkin ya lebih intens ya, bahwa memang Bang Insanul ini kan ibaratnya dia memang adalah suami daripada Mbak Mawa. Terkait masalah problematik, masalah yang dihadapi saat ini itu adalah dinamika di dalam rumah tangga lah, menurut keterangan beliau begitu. Dan beliau yakin Mbak Mawa juga punya sebetulnya sikap dan hati yang sama, juga pasti pengen menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dan kekeluargaan gitu. Lalu untuk di Polda juga laporannya Mawa itu udah naik penyidikan gitu. Setahu saya laporan Mbak Mawa di Polda Metro itu baru tahap penyelidikan dan mereka lagi mau naik gelar perkara untuk penyidikan. Nah, namun justru sebaliknya perkara yang kita laporkan illegal access di Mabes Polri ini sudah naik statusnya menjadi penyidikan dan sesegera mungkin ditetapkan tersangkanya gitu. Kalau untuk lagi gelar perkara yang penyelidikan itu berarti Bang? Iya betul, yang penyelidikan itu lagi gelar perkara. Jadi mungkin dia proses penyelidikannya selesai, gelar perkara, apakah nanti
unsur tindak pidana 284-nya terpenuhi atau enggak, dugaan tindak pidana perzinahannya gitu. Yang pasti kita berharap dan berdoa semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan lah, bisa selesai gitu. Insanul sebenarnya ketangkepin dari Bang. Kalau Bang Insanul dia tetap ya sebagai manusia biasa, ya pastilah. Kalau orang ada masalah itu kan pasti pengen selesai sesegera mungkin gitu loh. Artinya itu adalah normal lah, manusia normal. Gitu. Mungkin gimana Bang, Inara udah siap maksudnya jadi istri dan menerima Insanul. Ya itu kan keputusan daripada Mbak Inara sendiri, ya kan. Ya itu kan haknya beliau lah untuk menentukan bagaimana beliau ke depannya seperti apa, itu kan hak privasinya Mbak Inara. Mungkin saya tidak bisa masuk lebih dalam ke arah situ. Yang pasti saat ini kita mewakili saksi kunci, saksi ahli yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana illegal akses dan pencurian yang dilaporkan oleh Mbak Inara sendiri gitu loh. Karena apa? Ini berkaitan dengan bukti yang dibawa oleh Mbak Mawa ya, yang dilaporkan di Polda Metro. Justru kita dengan naiknya status penyidikan di sini berharap di Polda Metro, penyidik Polda Metro juga tahu, berkoordinasi ke Mabes Polri bahwa tunggulah proses di sana sampai proses ini selesai, karena ini duluan naik loh proses penyidikan gitu loh. Jadi di sana ya kita berharap proses itu menunggu proses dari sini dulu. Tapi Bang, maksudnya kalau emang ini terbukti illegal akses gitu Bang, bahkan sampai naik ke pengadilan kalau aja ya Bang ya. Artinya yang di perizinan yang dilakukan itu nggak bisa lanjut ke penyidikan atau gimana Bang? Ya gini, kita ada asas hukum yang disebut dengan in criminalibus probatian beden eseloque clarius. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Artinya bukti itu harus clear. Bukti yang dibawa oleh Mbak Mawa, dibawa untuk proses di Polda Metro dalam dugaan tindak pidana perzinahan itu, ya kan? Itu bukti harus betul-betul direct evidence. Tetapi kalau bukti yang digunakan adalah hasil daripada kejahatan, maka proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Artinya bukti yang dibawa saat ini oleh Mawa itu adalah bukti yang melawan hukum. Jadi logikanya untuk menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Ya, jadi nggak inilah. Jadi makanya sekali lagi bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Dan bukti yang digunakan itu harus direct evidence. Kalau bukti yang cuma dari orang lain, itu bukan dia sendiri yang mengambilnya. Apalagi ini adalah delik aduan kan, yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana perzinahan pasal 284 KUHP lama, kemudian juga di KUHP yang baru ini mungkin kita akan coba menyesuaikan ya dengan karena sudah berlakunya KUHP baru gitu. Jadi itu harus dibuktikan dengan betul-betul menggunakan bukti yang direct evidence gitu. Jadi kalau buktinya apalagi ini adalah bukti yang didapat dari illegal access, saya berpikir bahwa bukti itu tidak sah menurut hukum. Jadi makanya sampai sekarang di sana belum naik statusnya menjadi penyidikan, artinya masih penyelidikan gitu. Dan nggak ada kemungkinan untuk naik ke penyidikan atau gimana Bang? Ya kita lihat aja nanti, ya kita lihat aja. Ya mudah-mudahan kita sih berharap semua berjalan dengan sesuai dengan harapan daripada para pihak lah.